Nah, kali ini saya akan melakukan perbaikan berat bekas di keluarga Honda yang biasanya saya melakukan perbaikan di keluarga Yamaha, dan kali ini spesial dengan Honda. Ikuti keseruan tantangannya, mantap. Ini yang menyebabkan poli kipas dol ini untuk di Vario kode ke-44 biasanya terjadi kesalahan di pemasangan ring bagian tengah. Tuh ada ring bagian tengah yang tidak boleh lupa saat perakitan, karena bisa menyebabkan suri aus karena tergencet dari ring bagian luar kalau ring bagian tengahnya lupa saat perakitannya. Ini pemasangannya harusnya kan seperti ini nih. Nah, ada ring di bagian tengah untuk kode ke-44 yang lebih lebar diameter dalamnya tuh. Nah, ini tadinya tidak terpasang bagian tengahnya, langsung ring bagian luar. Jadi pas saat dipresnya itu akan tertekan ke bagian dalam dan rusak lagi gigi surinya. Nah, jadi dengan ring bagian luarnya tuh kan, ini tuh batasnya di bagian ring luar terpasang di dalam tuh. Jadi rusaknya tingkat keawasannya sesuai ring bagian luar itu tuh. Tuh lihat gisurnya tuh. Tuh ya kan. Habis di bagian depannya itu karena tergerus sama ring bagian luar. Kipas pun dol. Oke, pertama-tama kita lakukan penggerindaan dulu di bagian rak bekasnya, karena di sini saya akan memperbaikinya dengan menggunakan sistem baut seperti yang saya lakukan di motor-motor Yamaha. Nah, kali ini di motor Honda. Nah, kita rapikan dulu pemotongannya. Nah, ini jangan berubah daripada panjang atau jarak panjang daripada krek asnya. Krek asnya ke bagian kiri atau ke bagian luar. Soalnya untuk mengakali krek as yang ada gigi selahnya, jadi tidak boleh sembarangan. Soalnya kalau pemotongannya terlalu pendek, nanti gigi selahnya tidak akan berfungsi. Maka dari itu panjangnya tidak boleh berubah, harus sesuai standarnya. Nah, ini kita batasin dulu yang mau kita kasih dagingnya atau krekas bagian depan. Gigi suri bagian depannya kita kasih daging dulu sebelum dilakukan pembentukan ulang di gigi surinya. Nah, di sini akan sangat berbeda ketika pengerjaan Yamaha dengan Honda. Tingkat kesulitannya juga akan berbeda karena gigi suri Honda ini lembut, beda lagi dengan Yamaha. Kalau Yamaha kan lebar-lebar, kalau Honda itu lembut. Jadi prosesnya akan lebih rumit saat pembentukan ulang gigi surinya. Oke, pengelasan sudah selesai dan mari kita bulatkan lagi sesuai diameter kruk asnya. Ini sebelum pembentukan gigi suri, kita bulatkan lagi hasil lasannya. Pokoknya hati-hati dalam melakukan pengelasan di motor itu, tetap atau akinya atau di bagian plus akinya kita copot dulu supaya tidak terjadi konsleting kepada aki ataupun rembet ke yang lainnya. Nah, ini proses pembulatan hasil lasannya. Pokoknya untuk mengakali bagian kerkas itu harus sabar dan juga hati-hati, karena salah sedikit pun maka tidak akan berfungsi nanti poli kipasnya atau tidak bakal masuk. Nah, setelah dilakukan pembulatan baru pembentukan ulang gigi surinya. Nah, itu perlahan-lahan aja, pelan-pelan, dan digaris dulu biar terlihat, biar lurus posisinya. Kalau miring itu nanti poli kipasnya gak bakal masuk. Oke, dan kita lihat nih hasil pembentukan gigi surinya. Nah, ini lumayan lah dilakukan
secara manual dengan hati-hati, tapi bisa membentuk kembali, dan puli kipasnya bisa berfungsi lagi mengunci. Nah, ini jarak panjang dari dalam sampai keluarnya itu tetap dilakukan di ukuran yang standar supaya gigi selah nanti berfungsi, jadi tidak boleh berlebihan juga. Kita ikutin yang standarnya. Nah, ini ada dipajangnya di 56 mm. Nah, itu jarak panjang sebelumnya 56. Nah, awalnya kita ukur dulu dengan 3 item ini. Yang biasa buat mengukur itu ada tutup rumah roller, Bos, dan juga di bagian tengah ada ring lebar. Nah, ini untuk kode K44 ya, jadi jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti surinya akan rusak kembali. Habis sholat ya. Terus puli kipas, nah ini dengan puli kipas baru nih, karena puli kipas yang sebelumnya itu udah adol. Ini saya pasangkan dengan kipas baru. Nah, terlanjut gigi selah, dan perhatikan di sini atau panjang daripada krek as itu tidak boleh melebihi daripada gigi selahnya. Bahkan rata pun tidak boleh, soalnya nanti tidak akan terpres dengan baik. Kalau seandainya as krek asnya rata dengan gigi selah ataupun lebih keluar daripada gigi selah, jadi tetap harus di dalam gigi selah 1 mili. Nah, itu supaya nantinya ketika dibautkan akan terpres dengan baik. Dan untuk proses selanjutnya itu kita akan membuatkan drat kertas baru sistem baut. Nah, kita lakukan pengeboran terlebih dahulu sebelum dilakukan pengetapan. Oke, lanjut pengeboran. Nah, ini kita nanti akan masuk ke baut 14. Saya selalu menggunakan M10 kali 1,5. Mata bornya biasa saya lakukan dimulai dari yang terkecil 3 mili sampai ke 9 mili. Nah, menyusun kalau mengebor kertas ini menyusun, dan pastikan lurus. Nah, itu bisa dibantu dengan dilihat kelurusannya baru kita bor. Ini untuk proses pengeboran secara manual ini atau tanpa turun mesin dengan bor tangan gini, itu ketika kita udah terbiasa maka insya Allah akan lurus juga. Jadi sebelum dilakukan pengeborannya dipastikan lurus dulu, dilihat dulu dari bagian samping tuh, lihat dulu. Ketika sudah lurus baru hajar bor. Nah, ini dengan mata bor yang terakhir yang 9 mili. Nah, alhamdulillah udah beres bagian pengeborannya, sudah selesai sampai ke 9 mili. Maka selanjutnya kita masuk ke bagian pengetapan. Pengetapannya dengan mata tap M10 kali 1,5 atau dengan baut 14 kasar. Nah, ini M10 kali 1,5. Pastikan juga lurus juga dalam pengetapannya, dilihat dulu, atau kata bahasa Sunda mah dikeker dulu lah. Nah, ya sudah dirasa lurus, hajar. Nah, buatkan juga tahanan di kertasnya supaya dalam pengetapannya kertasnya tidak berputar. Jadi harus dibuatkan tahanan dulu. Ini bisa dibuatkan dari gigi selah juga tuh, seperti saya seperti ini. Jadi diam saat dilakukan pengetapannya. Oke, pengetapan pun sudah selesai dan inilah hasil bautnya. Nih, ini bautnya menggunakan baut baja. Udah bisa keluar masuk dan ringan. Itu berarti hasil tapannya atau hasil dratnya itu sangat bagus. Makanya untuk alat tapnya itu harus yang bagus, minimal Yamaha nih. Saya menggunakan Yamaha nih yang hitam dan ulir bentuknya untuk di drat ke sini. Jadi hasil dratnya bagus. Kalau menggunakan tap-tapan yang merek-merek biasa,
itu biasanya hasil tapannya jelek dan tidak lancar ke bautnya. Kita coba pasangkan dulu, kita rakit dulu di 3 item ini untuk pengetesan bautnya apakah sudah ngepres atau belum. Jadi ini tinggal penyesuaian panjang baut saja. Kalau belum ngepres berarti bautnya masih kepanjangan, tinggal kita lakukan pemotongan. Nah ini ring bagian luarnya dan bagian bautnya. Oke, bukan. Nah, dan di sini kita kita perlu perhatikan di sini. Nah, di bagian ini tidak boleh berputar seperti ini. Nah, tutup kipasnya tidak boleh berputar seperti itu. Jadi wajib ngepres. Nah, ini kan belum dipreskan dengan kunci. Itu tanda-tandanya ketika kalau mesinnya gagal itu berarti belum ngepres atau tutup rumah luarnya masih berputar, itu masih kepanjangan bautnya. Nah ini kita coba ya, kita kencangkan dulu bautnya, itu kan baru menggunakan tangan saja. Kita pastikan bahwa bautnya juga sudah pas dan tidak kepanjangan. Nah kita kencangkan dulu dan kita tes lagi tutup kipasnya. Tuh tutup kipasnya udah diam kan, tuh sudah tidak bergerak lagi atau tidak selip lagi, maka pengerjaannya sudah selesai. Nah ini bautnya tidak kepanjangan juga, udah pas lah ukurannya seperti ini. Tuh tidak oleng juga tuh saat pergerakannya atau saat mesin dihidupkannya, berarti ngepres dengan baik. Nah, jadi itulah langkah-langkahnya untuk memperbaiki gigi suri dan berat kulkas. Nah, sekarang karena di sini ada selahan, kita tes juga nih gigi selahnya jangan sampai terlewatkan. Pokoknya semuanya harus bisa berfungsi lagi dengan baik tanpa ada perubahan satupun. Nah, ini belum dibaut, kita tes dulu. Kena gak tuh giginya tuh? Ini berarti giginya sudah kena, berarti ini udah aman pasti. Nah, karena untuk di gigi suri Honda ini halus-halus atau lebih rapat, kecil lah. Di sini saya finishingnya dilakukan pembakaran di gigi surinya atau di kerkasnya, atau bahasa lain ini dilakukan penyepuhan dulu agar lebih kuat atau ngebaja nih. Biar ngebaja kita sepuh dulu, kita bakar dulu. Proses pembakaran ini pokoknya sampai memerah aja tuh, besinya sampai memerah. Kalau udah merah baru nanti dikasih oli, disepul dengan oli. Kenapa? Panas deh. Dilumasin oli supaya lebih kuat nih, kita sepuh nih. Setelah dibakar kita guyur dengan oli. Nah seperti ini, biar kerkasnya lebih kuat. Nah, jika ada yang bertanya apakah bisa cara mengakali keluarga Yamaha diaplikasikan di Honda, yaitu perbaikan praktik sistem baut dan juga gigi surinya, tentu bisa, dan ini saya sudah melakukannya, makanya saya up videonya karena sama aja dan bisa dilakukan di keluarga Honda juga. Nah oke ya, jadi itu saja mungkin video kali ini dari saya tentang bagaimana cara memperbaiki brak kerkas dan juga gigi suri keluarga Honda. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, juga tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari PPM Channel. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekilas penampakannya dan kita tes juga selahannya. Nah ini selahan berfungsi dengan baik, artinya kalau mengakali itu perlu diperhatikan juga di gigi selahnya, jangan sampai terlupakan apalagi tidak bisa digunakan. Nah pokoknya semangat terus dan selamat mencoba, lakukan dengan hati-hati, sabar, dan hasilnya insya Allah akan berhasil.